Pemikiran filsafat Ibnu Rushd membuka jendela harmoni antara filsafat dan syariah. Siapakah Ibnu Rushd? Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Rushd, dikenal di barat sebagai Averroes, adalah salah satu pemikir muslim paling berpengaruh dari Andalusia. Lahir di Cordoba pada tahun 1126, ia adalah seorang polimatik, seorang filsuf, teolog, dokter, astronom, dan ahli hukum. Karyanya yang luas dan beragam meninggalkan jejak tak terhapuskan pada tradisi intelektual Islam dan Barat, menjadi jembatan antara peradaban. Konteks pembelaan filsafat. Pada masanya, filsafat menghadapi kritik keras dari beberapa ulama, terutama dari Imam Al-Ghazali dalam karyanya Tahafut Al-Falasifah atau ketidakkoherenan para filsuf. Al-Ghazali berpendapat bahwa filsafat bertentangan dengan ajaran Islam dan menyesatkan. 1. Kritik terhadap filsafat. Filsafat dianggap menyimpang dari dogma agama dan membawa kekafiran. 2. Ancaman intelektual, mengancam keutuhan dan kemurnian iman umat Islam. 3. Perlunya pembelaan, muncul kebutuhan mendesak untuk membela legitimasi nalar dan kajian filosofis. Pembelaan Ibnu Rushd terhadap filsafat. Ibnu Rushd menanggapi kritik ini dengan karyanya Tahafut Al-Tahafut atau ketidakkoherenan dari ketidakkoherenan, membela rasionalitas dan tempat filsafat dalam Islam. Ia berpendapat bahwa filsafat bukan hanya diizinkan, tetapi diwajibkan oleh syariah bagi mereka yang memiliki kemampuan. Jika syariah mewajibkan kita untuk menggunakan pemikiran rasional untuk menyelidiki keberadaan, maka ia mewajibkan kita untuk menyelidiki apa yang ada dengan akal. Harmoni filsafat dan syariah. Inti pemikiran Ibnu Rushd adalah keyakinan teguh pada keselarasan antara filsafat atau akal dan syariah atau wahyu. Baginya, kebenaran tidak dapat bertentangan dengan kebenaran, sehingga, jika hasil penalaran filosofis yang benar tampak bertentangan dengan teks suci, maka teks tersebut harus ditafsirkan secara alegoris. Wahyu, kebenaran yang diturunkan melalui Al-Quran dan Sunnah. Akal, kebenaran yang dicapai melalui penalaran filosofis dan observasi empiris. Keselarasan. Tidak ada kontradiksi fundamental antara keduanya, hanya perbedaan pendekatan. Metode penafsiran atau takwil. Ibnu Rushd mengemukakan metode takwil atau penafsiran alegori sebagai kunci untuk menjembatani kesenjangan yang dirasakan. Ayat-ayat Al-Quran memiliki makna lahiriah atau zahir, dan batiniah atau batin. Bagi kaum rasionalis dan filosof, penafsiran batiniah adalah suatu keharusan untuk memahami kebenaran sejati. Teks lahiriah, untuk pemahaman masyarakat umum, berdasarkan makna harfiah. Teks batiniah, membutuhkan interpretasi alegoris bagi para cendekiawan. Pendekatan ini memungkinkan filsafat untuk mengeksplorasi kebenaran tanpa menolak otoritas wahyu. Sebaliknya, menegaskan bahwa keduanya berasal dari sumber ilahi yang sama. Kontribusi dalam tradisi Islam. Kontribusi Ibnu Rushd terhadap pemikiran Islam sangat besar. Ia berusaha memurnikan filsafat Aristoteles dari pengaruh Neoplatonisme yang sebelumnya bercampur dalam karya-karya filosof muslim lainnya. Komentar atas Aristoteles, karyanya menyediakan terjemahan dan komentar yang jernih, mengembalikan esensi pemikiran Aristoteles. Pengaruh dalam hukum. Sebagai ahli hukum, ia menekankan penalaran dan tujuan hukum atau maqasid syariah dalam fikih. Pembelaan rasionalitas mengukuhkan tempat akal dalam menghadapi kritik tekstualis, menginspirasi pemikir rasional di kemudian hari. Kontribusi dalam tradisi Barat. Pengaruh Ibnu Rushd di Barat, terutama melalui Latin Averroes, sangat transformatif. Terjemahan karyanya ke bahasa Latin memicu Renaissance Eropa dan memengaruhi para pemikir skolastik. Reintroduksi Aristoteles, ia memperkenalkan Aristoteles kepada Eropa Barat pada abad pertengahan. Pengaruh pada skolastisisme, pemikir seperti Thomas Aquinas harus bergulat dengan ide-ide Averroes, membentuk teologi Kristen. Prinsip akal universal. Konsep akal aktif universalnya memicu perdebatan sengit tentang hubungan individu dengan Tuhan. Warisan dan relevansi kini. Warisan Ibnu Rushd melampaui batas waktu dan budaya. Ia adalah simbol dialog antara iman dan akal, serta pentingnya pemikiran kritis dalam memahami realitas. Jembatan dialog, mewakili upaya harmonisasi sains, filsafat, dan agama. Kebebasan berpikir, mendorong kebebasan nalar dan investigasi rasional dalam Islam. Pengaruh universal, menjadi bagian integral dari sejarah intelektual dunia. Di era modern, pemikirannya relevan dalam diskusi tentang modernitas, tradisi, dan mencari titik temu antara berbagai bentuk pengetahuan.
Kesimpulan, cahaya kebijaksanaan, Ibnu Rushd adalah figur monumental yang membela akal dan mengadvokasi keselarasan antara kebenaran filosofis dan kebenaran wahyu. Warisannya adalah seruan untuk inklusivitas intelektual dan pencarian pengetahuan yang tiada henti. Terima kasih.